Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada topik kali ini saya akan menjelaskan tentang bisnis keluarga di Bandung, bagaimana mereka bertahan dan berlanjut. Ya. Bagaimana bisnis keluarga ini atau family business di Kota Bandung bisa bertahan, ya. Tentu tidak hanya bertahan, juga bisa mengalami produktivitas untuk kemudian bisa berlanjut menjadi jauh lebih baik. Riset ini telah ditulis oleh Budiana Gomulia, Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan, publikasi pada jurnal Trikonomika, volume 12, nomor 2, tahun 2013. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu abstraknya. Bisnis keluarga di Indonesia memiliki kemampuan bertahan dan berlanjut. Diawali ketika seorang founder memulai bisnisnya, kemudian dengan perjuangan bisnis itu berkembang. Agar bisnis dapat terus tumbuh dan berlanjut, terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan, seperti regenerasi oleh penerusnya dan profesionalisasi manajemen. Nah, ya. Salah satunya suksesi dan profesionalitas manajemen. Ya, jangan sampai pengelola tidak profesional, ya, diakibatkan ya menempatkan anggota keluarga pada posisi pengelola, namun mereka tidak memiliki pengetahuan yang sesuai dengan bidang. Tetaplah, apabila menempatkan anggota keluarga sebagai karyawan, maka wajiblah dididik, ya, dibina untuk kemudian diberikan pengetahuan sehingga mereka bisa bekerja dengan optimal. Kemudian sini katakan bahwa tiga dimensi perkembangan, ya, ada tiga model dimensi perkembangan, ya, meliputi perkembangan dimensi bisnis, perkembangan dimensi keluarga, dan perkembangan dimensi kepemilikan. Ya. Ada tiga dimensi bisnis, dimensi keluarga, dan dimensi kepemilikan. Bagaimana masing-masing dimensi ini saling berkolaborasi, ya, saling bekerja sama, maka tercipta bisnis yang family business yang bertahan, kemudian sustainable, ya, kemudian berkelanjutan, terus menerus, ya, tahunan, puluhan, dan ratusan tahun ke depan. Yang sampai justru tidak sustainable, ya, diakibatkan suksesi yang terlambat, ya, sehingga muncul konflik, ya, pergantian pucuk kepemimpinan yang tidak dipersiapkan, dan pada gilirannya yang sampai juga terjadi manajemen yang tidak profesional. Ya, segala sesuatu memang harus dilakukan secara profesional sehingga hasilnya akan terwujud, ya, akan terukur dengan jelas. Menggunakan sampel sebanyak 45 perusahaan dengan metode deskriptif, ya, dan multi kasus melalui wawancara, observasi, dan diskusi. Kemudian faktor yang menyebabkan bisnis ini sustainable, ya, family business bisa berlanjut adalah komitmen keluarga dan kepercayaan pada bisnis. Ya. Komitmen keluarga, ya, family commitment itu harus betul-betul tercipta. Ya. Jangan sampai masing-masing anggota keluarga tidak memiliki komitmen untuk memajukan perusahaan. Komitmen pada family business ini menjadi faktor vital karena apabila masing-masing hanya mementingkan kepentingan pribadi, maka akan mengalami kemunduran, ya, akan mengalami kerugian. Kemudian juga di sini dikatakan selain komitmen adalah kepercayaan pada keluarga. Kita harus menciptakan trust, tentu tidak hanya pada keluarga saja, ya, kepada orang di luar lingkup keluarga pun. Apabila kita rekrut sebagai pegawai, ya, sebagai pengelola bisnis, maka kita harus percaya. Nah, kepercayaan ini bisa muncul apabila mereka memiliki pengalaman yang cukup, ya. Mereka memiliki keahlian yang mumpuni untuk menjalankan bisnis tersebut. Maka dengan hal itu maka kita bisa
memberikan kesempatan pada mereka untuk bisa maju dan berkembang. Pendahuluan, jumlah bisnis keluarga di Indonesia diperkirakan tidak kurang dari 95% dari seluruh bisnis yang ada. Nah, jadi persentasenya ternyata sangat besar sekali, ya, mencapai 95% dari seluruh bisnis keluarga. Ya, dari seluruh bisnis yang ada, ya, persentasenya hampir 100% didominasi oleh family business. Sementara berdasarkan berbagai penelitian telah diketahui bahwa di berbagai negara di dunia 50 hingga 80% bisnis merupakan bisnis keluarga dengan kontribusi besar dalam perekonomian. Ya, jadi beberapa riset menyatakan bahwa sebanyak 50% hingga 80% bisnis didominasi oleh bisnis keluarga yang memiliki kontribusi terhadap perekonomian. Nah, jadi memang ternyata tentu tidak hanya di Indonesia saja yang mendominasi, justru di dunia juga dengan range antara 50 sampai 80%. Hal inilah yang menyebabkan kita sama-sama belajar untuk mengetahui bagaimana pengelolaan bisnis keluarga ini dengan baik. Ya, jangan sampai mentang-mentang anggota keluarga namun tidak bekerja, ya, hanya absen saja namun setelah itu pulang, ya, tidak mengerjakan apa-apa. Tetaplah, ya, dikatakan profesionalitas manajemen. Aturan tetaplah harus ditegakkan meskipun itu pada anggota keluarga. Ya, jika melanggar aturan, maka tetap harus dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan. Kemudian dikatakan bahwa bisnis keluarga yang didirikan di Indonesia memiliki kemampuan untuk bertahan dan berkembang. Hasil penelitian David dan Laney pada tahun 2007 menunjukkan bahwa 3% bisnis keluarga yang didirikan tahun 1932 hingga 1943 masih ada sampai saat ini. Nah, jadi bayangkan ya, bisnis yang sudah 80-90 tahun yang lalu, ya, pada tahun 30-an, 40-an itu masih ada hingga saat ini. Sedangkan pada tahun 1944 hingga 1955 masih bertahan 2% saja. Ya, selanjutnya 10% sampai 37%. Nah, itu memang prestasi family business ketika mereka bisa memilih generasi terbaik untuk menggantikan pemilik perusahaan. Ketika mereka mampu, ya, melakukan seleksi terhadap seluruh anggota keluarga untuk menggantikan posisi pemimpin, ya, sehingga terjadi alih generasi dengan baik. Jangan sampai terjadi konflik kepentingan untuk memperebutkan pucuk pimpinan sehingga terjadi pertengkaran. Nah, sehingga terjadi permusuhan. Nah, ini tentu tidak boleh terjadi. Hal ini bisa dihindari dengan cara dipersiapkan, diseleksi dengan adil, ya, sehingga konflik kepemimpinan itu akan minim terjadi karena persiapan dan pemilihan telah dilakukan seawal mungkin. Kemudian sini dikatakan bahwa keberlanjutan dan perkembangan bisnis keluarga. Setiap bisnis yang dimulai tentunya dimaksudkan untuk dapat berkembang. Nah, kembali ke awal, bisnis dapat berkembang apabila dijalankan dengan profesional. Bisnis dapat berkembang, utama bisnis keluarga, apabila tidak memihak hanya pada anggota keluarga saja, namun juga harus dipisah antara pengelola dengan pemilik, ya, agar tidak terjadi konflik kepentingan, agar tidak terjadi permasalahan agensi, ya, istilah ekonomi, di mana manajer mementingkan kepentingan pribadi dulu, baru kepentingan perusahaan. Hal ini tidak akan terjadi apabila dilakukan secara profesional. Dan manajer tersebut diberikan insentif yang besar sehingga dia juga memiliki kesempatan, ya, untuk bisa maju dan berkembang. Tidak hanya pemilik perusahaan saja, namun juga manajernya juga bisa maju, bisa sejahtera,
ya bisa mengembangkan potensi dirinya. Di sini dikatakan dibangun tentunya dimaksudkan untuk dapat terus berkembang. Dianalogikan dengan kelahiran setiap manusia, secara alamiah mereka akan membesar dan menjadi dewasa, kemudian tua dan seterusnya. Ya, bisnis juga sama, besar, kecil dulu, muda, besar, ya kemudian tua. Nah setelah tua itu gimana? Ya harus diganti lagi dengan yang muda, kan gitu, ya agar terjadi keseimbangan, sehingga bisnisnya bisa terus sustainable, energinya tidak berkurang, terus mengalami penambahan dan penambahan. Kemudian saya dikatakan lingkaran dalam perusahaan keluarga, kepemilikan keluarga bisnis. Nah, ini lingkaran dalam kepemilikan bisnis keluarga. Lingkaran bisnis manajemen, lingkaran kepemilikan, dan lingkaran keluarga. Nah, ini saling kait-mengait, ya, semuanya berhubungan untuk memajukan family business menjadi jauh lebih baik dan berkembang. Kemudian dikatakan juga bahwa perkembangan kepemilikan, perkembangan bisnis itu memiliki 3 tahapan. Pertama, memulai usaha, ekspansi dan formal, dan ketiga menjadi dewasa. Ya, bagaimana kita mulai usaha, untuk kemudian ekspansi, ya setelah sukses dan berhasil ekspansi, kemudian masuk dalam tahap kedewasaan, di mana kita sudah betul-betul melewati kesalahan demi kesalahan, telah banyak memiliki pengalaman untuk kemudian bisa survive, berkembang, dan sustainable, dan berkelanjutan untuk berekspansi ke tempat-tempat yang lain agar menjadi jauh lebih banyak. Ciri-ciri perkembangan kepemilikan. Ini ya, perkembangan kepemilikan, ekspansi, dewasa. Teman-teman bisa baca. Dan kita sama-sama menginginkan kebebasan keuangan. Ya, kita semua menginginkan bagaimana kita freedom dari sisi financial dan freedom dari sisi waktu. Ya, kebebasan waktu dan kebebasan uang. Nah, itu bisa dilakukan apabila kita memiliki suatu usaha. Ya, apabila kita memiliki bisnis yang tetap berjalan selama 24 jam karena sistem yang bekerja, tidak konvensional. Namun perlu diingat bahwa dalam family business, suksesi kepemimpinan itu faktor penting. Ya, berlanjut tidaknya usaha, perusahaan yang telah dirintis, itu berada pada kemahiran pemilik perusahaan dalam memilih penggantinya. Ya, dalam menseleksi penggantinya, dalam menseleksi generasi penggantinya. Muncul saja konflik, maka perlahan tapi pasti akan terjadi kemunduran. Yang kedua adalah profesionalitas manajemen. Ya, manajemen dikelola secara profesional, tanpa pandang bulu, siapa yang salah dan siapa yang benar haruslah ditegakkan dengan baik. Saya kira cukup ya penjelasan singkat dari materi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.